Perhatian, perhatian. Pintu teater 2 sudah dibuka. Halo Anchor, apa kabar? Assalamualaikum. Gue baru mau pulang kantor sekarang, jadi mainan Anchor lagi ya. Ini di kantor, di depan kantor, di lantai bawah nih, lantai dasar lagi ada rame-rame Valentinan ini. Aduh, keren banget ini. Halaman parkiran dirubah jadi kayak panggung. Terus di depan panggungnya itu antara penonton dengan panggung ada kayak apa ya, kayak mandi bola itu loh, kayak yang di mall-mall itu yang buat mandi bola anak-anak itu, ditaruh bola-bola warna pink. Terus anak-anak kecil sama orang gede asik main bola di situ. Gila, keren banget. So how's your day, Anchor? Mudah-mudahan semuanya lancar-lancar aja. Gua hari ini mau memutuskan untuk naik bus soalnya kereta pasti penuh kalau udah jam segini. So oke, kita akan muter-muter lagu lagi buat nemenin gua pulang sih sebenarnya di Spotify. Tapi juga buat yang mau dengerin, selamat mendengarkan. Gua sekarang pakai Xiaomi Note 4 gue karena ternyata fungsi rekamannya lebih bagus. Mudah-mudahan kedengarannya juga bagus ya, karena yang tadi pagi gua dengerin tuh hancur banget tuh pakai Mi Max 2 tuh. Parah rekamannya. Ya wes, bagaimana kalau kita buka dengan satu lagu? Ini masih tema Valentine lagunya, walaupun gue gak ngerayain Valentine. Tapi seharian ini gue banyakin dengerin lagu-lagu apa ya? Lagu-lagu cinta. Ayah, semuanya hanya hai. Nggak tahu, lagi mood aja. Dan dari hasil dengerin itu seharian, diseling dengerin podcast sambil kerja, gue menyimpulkan bahwa satu lagu paling romantis menurut gue, yang paling gue suka, adalah lagunya Iwan Fals, Kembang Pete. Ku berikan padamu setangkup kembang pete, tanda abadi namun kere, something like that lah. Ya wes, mari kita dengerin. Buat yang dengerin ini di website, lo kudu harus download aplikasi Anchor buat bisa dengerin lagu penuhnya, karena di podcast nggak akan terdengar. Gitu ya. Sekarang kita dengerin Kembang Pete, Iwan Fals, salah satu lagu paling romantis menurut gue. Alah, nggak asik nih Spotify. Masa di Spotify nggak ada lagu Kembang Pete? Kelewatan banget. Lagu paling legendaris dari Iwan Fals nggak ada. Ya udah, gue mau ganti dengan lagunya Iwan Fals yang lain. Ini bisa dibilang lagu wajib zaman gue mahasiswa dulu kalau lagi gitaran gitu ya, menjelang pulang ke kuliah gitu, atau kalau lagi ada kegiatan, gitarannya pasti lagu ini nih. Denting piano kala jemar, ya begitulah. Iwan Fals, Yang Terlupakan. Halo lagi, itu tadi lagu dari Iwan Fals, Yang Terlupakan. Sekali lagi, kalau lo denger ini bukan dari Anchor, ya lagunya nggak akan kedengeran atau cuma kedengeran sedikit ya, potongannya doang. Jadi kalau mau denger siaran gue ini lengkap, lo harus download aplikasi yang namanya Anchor, ANCHOR. Itu ada di App Store atau di Play Store, sama aja, ada juga. Oke, hari Valentine. Oke. Walaupun gue nggak ngerayain, tetapi banyak pengalaman-pengalaman menarik terkait hari Valentine's gue. Contohnya nih, yang paling baru nih, hari ini. Begitu gue sampai di kantor tadi pagi sekitar jam 10-an kalau nggak salah ya, itu ternyata ada coklat di meja gue, cuy. Anjing, coklat. GR full gue. Siapa yang ngasih coklat? Padahal gue baru sebulan di sini, belum sebulan malah. Karena gue kan selama ini kerja di Bangkok nih di embed, ditaruh di kantor klien. Tapi baru kali ini gue kerja langsung di kantor pusatnya ya, di kantor agensinya. Nah, yang bikin gue GR karena nyet ada coklat, nyet, ada tulisannya di kertas gitu warna biru, Happy Valentine. Tai banget dah. Tapi GR gue hilang karena setelah gue tanya ke teman gue, lu tahu nggak nih, gue pura-pura GR gitu dong. Ini siapa yang ngasih gue coklat nih? Aduh, masa gue nggak nyangka gitu. Ternyata tau nggak? Ternyata satu kantor dikasih. Itu ternyata dari admin kantor. Makanya di tulisannya itu di belakangnya ada logo kantor. Tai banget. Udah GR duluan. Itu pengalaman di Thailand. Nah,
Valentine itu selalu membawa kenangan buat gue. Salah satunya yang paling gak terlupakan adalah ketika gue punya kesempatan kerja di Jepang. Itu aja udah kesempatan yang tidak terlupakan. 5 tahun yang tidak terlupakan dalam hidup gue. Nah, lucunya di Jepang ini pada saat Valentine, jadi di Jepang itu Valentine dirayakan dengan gila-gilaan ramenya. Udah kayak lebaran aja cuy, cuma nggak libur aja. Terus ada tradisi di mana cewek harus ngasih coklat ke cowok di hari Valentine. Kalau lo pikir ini seksis, tunggu. 1 bulan kemudian, sekitar bulan Maret, gue nggak tahu tanggal berapa persisnya, gantian cowok yang wajib ngasih ke cewek. Nah itu gue kagak tahu. Jadi pas gue masuk kantor di Tokyo, di Shibuya waktu itu, di meja gue juga ada coklat, ada beberapa coklat lagi men, dan ada 1 atau 2 coklat yang mahal. Ya elah itu mah Ferrero Rocher mah kecil itu. Jadi gue mikir nih, aduh, ini siapa yang ngasih ini nih, yang ngasih coklat ke gue? Aduh, GR lagi gue kan, udah gitu banyak. Gila, gue kesannya ganteng banget gitu, banyak yang ngasih coklat kan. Waduh, kampret nih gue bilang nih. Tapi ya sama, GR gue hilang juga karena belakangan gue baru tahu bahwa itu udah tradisi, bahwa lu ngasih entah itu ke orang yang lu suka, ke teman-teman kantor, teman dekat, itu lu harus ngasih gitu loh. Nah, ya gue kagak tahu. Ya udah gue nyantai aja kan. Hampir sebulan lewat lagi, bulan Maret hampir habis. Ini kok ada 2 orang, salah satunya itu ya bisa dibilang bos lah, dan satu lagi teman dekat di kantor yang kok manyun gitu pas ketemu gue. Gue bingung kenapa. Usut punya usut, ternyata emang wajib di hari Valentine itu lu harus membalas orang yang ngasih lu coklat. Jadi di bulan Maret, gue lupa tanggal berapa, itu namanya Hoito Day. Itu versi bahasa Jepang yang sebenarnya artinya White Day. Dan di situ lu harus membalas pemberian coklat dari orang yang pernah ngasih coklat ke lu di bulan di Valentine's Day. Lah gue mana tahu cuy. Udah gitu coklat yang dikasih mahal lagi. Gue lihat harganya buset, ada yang 1 jutaan dirupiahin, ada yang gopean. Kampret ini gimana caranya? Akhirnya ya mau nggak mau setiap bulan Maret gue harus nyatet siapa yang ngasih gue coklat, terus harus gue beliin coklat juga, walaupun ya dengan budget pas-pasan lah, namanya juga TKI ya, masa gue beliin coklat yang mahal. Masa juga gue harus kasih coklat ayam, lo gila aja coklat ayam yang isinya tepung melulu. Ya wes, gue mau putar lagu nih, lagu Jepang deh. Dan salah satu lagu Jepang favorit gue yang selalu ngingetin sama Valentine itu namanya Mirai. Gue nggak tahu di Spotify ada apa enggak, tapi lagunya kurang lebih begini nih. Hola, Ajimoto ni tegoram kolega, anata no ayumu ichi. Hola, mae o mite goram, alega anata no mirai. Ya, betul sekali saudara-saudara, ini lagu yang dijiplak sama Via Valen. Selamat mendengarkan. Oke, halo lagi. Itu tadi lagu yang gua puter di Anchor itu judulnya Mirai oleh Kiroro. Gua sekarang lagi di bus dalam perjalanan pulang menuju ke rumah dari kantor, naik bus 47. Gak jauh dari gua ada bapak-bapak lagi ngoceh aja sendiri sepanjang jalan dalam bahasa Cina. Gua tahu banget tuh bahasa Cina, bukan bahasa Thailand. Orang-orang tuh pada nggak nyaman ngelihatnya, bodo amat deh. Stres kali, stres. Valentinan soalnya, Valentine, mungkin nggak ada yang ngasih coklat. Oke, apa ya? Oke, ini tentang lagu Kiroro yang tadi yang judulnya Mirai. Jadi lagu itu salah satu lagu favorit gue waktu gue kerja di Jepang. Jadi gue suka banget dengerin lagu itu dan pernah bikin kayak lomba menyanyi bahasa Jepang waktu kopdar radio gue di Bandung waktu itu ya. Kita ke Bandung rame-rame dan salah satu pemenang acara lomba lagu Jepangnya itu ya bawain lagu Mirai ini yang dibawakan oleh anak umur 16 tahun dari mana ya, Sumedang kalau nggak salah. Keren banget, gila, yang namanya budaya Jepang itu udah nyampe ke Sumedang. Oke, dan lagu itu kemudian tadi gue bilang kan lagu itu dibajak oleh Via Valen, tapi kalau menurut pihak Via Valen sendiri lagu itu nggak dibajak sebetulnya. Jadi lagu itu apa ya istilahnya ya, dinyanyikan ulang gitu loh, atau di cover kalau istilahnya gitu loh. Ya nggak apa-apa sih, ya Via Valen juga ngetop kan dengan lagu itu, cuma ya gue kaget aja. Kalau versi Indonesianya tuh kayak yang dibawain Via Valen tuh ya, yang kayak sayang opo koe krungu
cerita hatiku, mengharap engkau kembali. Sayang, nganti memutih rambutku, rak bakal luntur tresnoku. Nggak mirip sih, cuma maksudnya liriknya itu beda, nggak mirip-mirip banget, tapi ya lumayan lah, karena setelah itu kan diimprov dengan lagu yang agak-agak koplo-koplo gitu ya, ada nge-rapnya juga, keren lah. Ini gue di bus ya, nyanyi-nyanyi, ngomong, ngoceh sendiri, lebih cuek gitu loh, karena gue merasa nggak ada yang ngerti ini, cuma ngeri aja kalau tau di sekitar gue ada orang Indonesia, mungkin dia bingung kali, ini orang ngapain aja. Tadi aja pas gue yang sebelum ini, segmen sebelum ini lagi nyanyi gitu kan ya, yang waktu gue nyanyi lagu Kiroro Mirai, itu ternyata ada teman kantor gue yang lewat, terus dia bilang, "Hey, what are you doing singing?" Gitu. Gue lagi ada di atas jembatan penyeberangan tuh cuy. Mungkin dia bingung nih, orang gila kali ya di atas jembatan penyeberangan nyanyi-nyanyi, asa bodoh daing lah. Oke, gue pengen muter lagu lagi, cuma ya itu seperti gue bilang tadi, kalau lu dengerinnya tidak di Anchor, tidak di aplikasi Anchor dan nggak punya Spotify, mungkin lagunya nggak akan kedengeran atau cuma kedengeran separuh aja gitu. Nah, lagu yang gue favoritin juga, yang gue denger tadi selama kerja itu, sebenarnya gue nggak pernah tahu lagu ini ada, sampai kemudian ada ponakan gue yang umur 1 tahun suka banget nyanyi lagu ini, dan kalau udah nyanyi lagu ini tuh matanya sampai meremelek gitu, kayak dia ngerti liriknya. Katakanlah parang, katakanlah sekarang bahwa kata bahagia, aku punya ragamu tapi tidak hatiku, kau selalu, ya gitulah. Orang di depan gue noleh cuy, bukan orang Indonesia ya mbak? Oh bukan. Ya wes, lanjut lagi nanti di segmen berikutnya. Halo lagi Anchor, terima kasih banyak udah dengerin gue siaran di Anchor ini aplikasi keren banget. Dulu tuh gue punya cita-cita ya, waktu gue kerja di radio, gue pernah ngajuin proposal ke bos gue, terus gue bilang, boleh nggak gue siaran dari atas bis kota yang penuh. Si bos waktu itu gila, terbuka banget dengan ide gue, dia bilang ini keren banget. Siaran pagi, prime time pagi, orang-orang dari studio, ini gue dari atas bis kota. Waktu itu secara teknologi masih dimungkinkan lah, mau pakai sambungan VPN atau apa gitu loh. Dan gila, disambut banget idenya. Cuma waktu itu ya biayanya nggak ke cover lah. Dulu biaya ya koneksi internet itu udah gila-gilaan. Tapi it's worth trying, dan cita-cita gue terwujud beberapa belas tahun kemudian dengan bisa siaran di atas bis kota. That is something unthinkable zaman dulu. Karena keren aja gitu loh, kalau kita siaran pagi di Jakarta lagi macet-macetan gitu, terus lu bisa menyatu dengan pendengar karena lu juga ada di tengah kemacetan bareng mereka. Nggak sekedar ngomong, oke, buat yang lagi di kemacetan sabar-sabar ya, kita puterin sebuah lagu. Ya. Buat gua ya lebih keren aja idenya. Cuma waktu itu memang nggak memungkinkan. Teknologi zaman waktu gue masih siaran dulu di Radio Bahana itu nggak memungkinkan untuk melakukan itu, dan mahal banget pastinya. Kalau sekarang nggak ada yang pernah nyangka gitu loh. Makanya gue sebagai orang radio jadul, zaman old, gue bisa appreciate banget platform-platform kayak model Anchor ini yang memungkinkan kita bisa siaran lagi via aplikasi semacam ini, dan itu luar biasa banget, dan thank you banget yang udah ngedengerin gue siaran seharian ini, tadi pagi dan sore ini. Ada ya lumayan lah 4-5 orang karena Anchor belum memasyarakat juga kali, atau emang pada malas aja dengerin gue. Tapi anyway, I'm just having fun, karena siaran buat gue itu hobi sih, menyenangkan banget gitu. Syukur-syukur bonusnya kalau ada yang dengerin, bonusnya lagi kalau ada yang nanggepin, itu bonus banget. So terima kasih buat yang dengerin, terima kasih buat teman-teman di komunitas podcast Indonesia di Line Square yang juga udah ngasih tanggapan mulai dari kualitas suara. Parah, thank you banget udah dengerin. Waduh, gue dengerin ini deh, acara lo yang Anchor lo yang ngomongin soal KFC telur asin. Asli gue ngiler banget. So thank you Farah, juga buat yang lain di Line Square yang dengerin, thank you banget.
gue masih akan rutin siaran-siaran model beginilah, asik gini siaran di jalan begini. So anyway, thank you so much again. Sampai ketemu di lain waktu. Gua Rane Hafid pamit. Kapun kap.